Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Kholikma dengan NIM 2306020029. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul dengan peluang dan uji J-kuadrat. Nah, sebelum memulai praktikum, saya akan membahas sedikit apa sih itu peluang dan apa itu uji J-kuadrat. Nah, jadi peluang sendiri itu adalah kemungkinan munculnya suatu kejadian dengan cara perhitungan maupun percobaan. Nah, peluang itu adalah ukuran dari kemungkinan. Peluang itu frekuensi munculnya kejadian A dibagi dengan frekuensi total kejadian. Sedangkan uji J-kuadrat sendiri itu adalah salah satu uji statistik yang sering digunakan dalam menganalisis data percobaan genetika. Nah, tujuan dari J-kuadrat sendiri ini adalah untuk mengetahui apakah data yang dapat dari hasil pengamatan atau hasil praktikum kita itu sesuai dengan nilai atau ekspektasinya. Yang juga dapat diartikan bahwa hasil observasinya itu sesuai dengan model atau teori. Penggunaan teori kemungkinan dari uji J-kuadrat ini dengan tingkat kepercayaan tertentu akan diperagakan secara sederhana dengan melihat hasil pelemparan uang logam. Dengan harapan praktikan dapat berlatih menggunakan uji J-kuadrat dengan dapat menggunakannya lagi untuk hasil persilangan percobaan praktikum yang lainnya. Langsung saja kita mulai ke praktikumnya. Untuk cara kerja yang pertama, di sini saya memilih sebuah koin. Nah, satu sisi dari gambar koin saya beri tanda alel A besar. Dan satu sisinya lagi saya beri tanda alel A kecil. Baik, sudah saya tandai untuk gambar sisi. Satunya itu alel A besar dan satu sisinya lagi adalah A kecil. Selanjutnya, yaitu cara yang kedua, saya akan melemparkan uang koin logam ini dan mengulanginya sebanyak 100 kali. Nah, di sini muncul sisi A kecil. Dan kita tulis di sini. Untuk A kecil, frekuensinya kita tulis. Untuk tahunnya kita tulis 1. Setelah kita lempar, yang muncul adalah alel A kecil. Jadi kita tulis di sini untuk talinya 1. Selanjutnya kita lempar lagi. Nah, di sini yang muncul tetap A kecil. Kita tulis lagi di sini talinya 1. Kita lempar lagi sebanyak 100 kali. A kecil lagi. A besar kita tulis di sini. A besar. A lagi, A besar lagi. 3. A kecil. A besar. A kecil. A kecil. A besar.
Beberapa menit kemudian, setelah pelemparan sebanyak 100 kali. Baik, tadi kita sudah melempar koin sebanyak 100 kali sehingga didapatkan frekuensinya di sini 10, 20, 30, 40, 50, 54. Sedangkan untuk alel A kecil di sini 10, 20, 30, 46. Jadi totalnya adalah 100. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan C kuadrat. Nah, di sini untuk O, di sini ada O. O itu adalah observasi atau pengamatan yang dihasilkan dari frekuensi. Nah, jadi observasi alel A besar yaitu 54 dan alel A kecil 46. Nah, di sini ada E. E ini adalah harapan, di mana harapannya itu adalah 50, 50, 50. Nah, di sini ada D. D itu perhitungan dari E dikurang O. Di sini E-nya 50, O-nya 54. Jadi 50 dikurang 54 yaitu minus 4. 50 dikurang 46 yaitu positif 4. Nah, untuk koreksi D-nya yaitu yang tadinya minus dikoreksi menjadi positif semua. Jadi minus 4 menjadi 4, 4 tetap menjadi 4. Lalu dikuadratkan yaitu D kuadrat. 4 kali 4 itu 16 dan di sini ada D kuadrat dibagi O. Nah, di sini 16 dibagi 50 hasilnya 0,32. Jadi di total hasilnya X hitung adalah 0,64. Nah, jadi di sini 0,64. Setelah kita melakukan perhitungan C kuadrat, maka didapatkan hasil X kuadrat hitung 0,64. Nah, bila X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka hipotesis diterima. 0,64 lebih kecil dari X kuadrat tabel yaitu 3,84. Jadi simulasi yang dilakukan sesuai dengan teori. Baik, setelah dilakukan praktikum, maka berdasarkan praktikum yang telah dilakukan oleh praktikan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mahasiswa telah dapat menghitung peluang dan uji C kuadrat, di mana sebuah koin mata uang yang dilemparkan sebanyak 100 kali dapat dihitung harapan peluang munculnya sisi A besar dan sisi A kecil yang akan muncul dari masing-masing kejadian, yaitu berdasarkan teori 1/2 dikali 100%. Jadi masing-masing peluang yang didapatkan adalah untuk alel A besar yaitu 1/2 dikali 100% sama dengan 50, dan untuk alel A kecil yaitu 1/2 dikali 100 yaitu hasilnya 50. Jadi alel A besar peluangnya 50 dan alel A kecil peluangnya 50 banding 50. Dan berdasarkan hasil perhitungan C kuadrat, maka didapatkan nilai S kuadrat hitungnya itu adalah 0,64. Kesimpulan yang kedua yaitu mahasiswa telah dapat menggunakan uji C kuadrat dalam analisis genetika Mendel, di mana didapatkan tadi hasil C kuadratnya yaitu 0,64, di mana S kuadrat hitung ini lebih kecil dari X kuadrat tabel. Maka hipotesis diterima dan sesuai dengan teori Mendel dan sesuai dengan nisbah 3:1. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya.